Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita sudah memasuki minggu pertama daripada bulan Juli. Sungguh luar biasa di tengah-tengah kesulitan dan pandemi ini Tuhan masih tetap menyertai kita. Sungguh Tuhan adalah sumber hidup kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau menaikkan pujian dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita mau puji Dia dan sembah Dia dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan sekali lagi dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus,
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Bapa, Tuhan kami, Allah yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menjaga ciptaannya dan khususnya memperhatikan setiap kami. Kepadamu Tuhan saat ini kami datang. Kami datang melalui ibadah kami pada hari ini. Tetapi kami juga datang melalui doa yang sekarang ini sedang kami panjatkan. Tuhan, ini setiap kami. Dan di dalam satu kerinduan kami sungguh-sungguh mau beribadah dalam roh dan kebenaran, sekalipun kami harus di rumah kami masing-masing. Sekalipun sejak kemarin diterapkan kembali secara ketat PPKM. Kami harus menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kami, bahkan dengan anggota keluarga kami pun kami agak menjaga jarak. Tetapi hati kami Tuhan, pikiran kami tidak mau lepas daripada-Mu Tuhan. Kami mau semakin dekat kepada Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Pada waktu kami menaikkan pujian, kiranya Engkau Tuhan menikmati puji-pujian yang kami naikkan bagaikan persembahan yang harum sampai ke hadirat-Mu. Pada waktu kami membaca firman Tuhan, ya Tuhan, kiranya Engkau berbicara dan menguatkan setiap kami melalui bibir mulut hamba-Mu. Dan khususnya ya Tuhan, pada waktu di dalam ibadah ini sekalipun di rumah kami masing-masing, kami nanti menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh merasakan Engkau hadir bersama-sama dengan roti yang kami terima. Engkau hadir bersama-sama dengan anggur yang kami hirup. Dan kami merasakan persekutuan yang indah sekali di dalam Engkau yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Biarlah ya Tuhan Engkau berkenan hadir di tengah-tengah setiap kami, di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur, sekian lama pandemi berlalu, tetapi belum pernah ada satu minggu pun kami tidak dapat mengadakan kebaktian. Ini merupakan sebuah bukti bahwa Engkau tetap memelihara kami. Tuhan, doa kami ini kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara, kita memiliki Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Pemazmur mengatakan, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu ya Tuhan. Kemanapun aku pergi, Engkau ada di sana. Dan saya percaya, pagi hari ini, Tuhan Yesus, roh Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu ya suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu yang mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kemanapun kami pergi, Engkau ada di sana. Kami bersyukur dimanapun kami berada, Engkau ada di sana. Saudara, bukankah kita begitu bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus memelihara saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini saudara, dimanapun saudara berada, kondisi apapun saudara saat ini, Tuhan Yesus mau turun tangan memulihkan saudara dan saya. Pagi hari ini kita mau menyanyikan lagu ini sekaligus kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau ajaib. Tuhan, aku percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau turun tangan memulihkan kami, bahkan memberkati kami. Dan Tuhan, Engkau sanggup menjawab semua seru doa kami. Saudara, pagi hari ini mari kita angkat tangan kita. Kita mau angkat tangan kita mau puji tangan nama Tuhan Yesus. Saudara boleh taruh tangan saudara di tempat yang saudara sakit pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus akan memulihkan saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau,
begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, amin. Begitu mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan. Terima kasih Yesus. Seluruh kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudara boleh berdoa pagi hari ini. Apapun masalahmu, apapun kondisimu, kesehatanmu, mari kita angkat tangan kita. Pagi hari ini Tuhan Yesus akan memulihkan saudara. Tuhan Yesus akan memberkati saudara. Yang takut jangan lagi takut, karena Tuhan beserta engkau. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selama
terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami sungguh merasakan melalui puji-pujian dan nyanyian yang kami sudah naikkan. Kami merasakan sentuhan roh-Mu bahkan tangan-Mu atas setiap kami. Kami merasakan kekuatan baru Kau berikan kepada kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah sebentar lagi ketika kami membaca dan oleh pertolongan pada roh-Mu, Engkau memberikan kesempatan kepada hamba-Mu untuk menguraikan. Biarlah masing-masing kami sekali lagi dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami. Kami mau membaca dan kami mau mendengar firman-Mu. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama, khususnya di tengah-tengah kita akan nanti menerima roti dan cawan. Kita merenungkan satu tema, yaitu roti hidup. Kalau kita berbicara mengenai Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka kecuali kisah salib dan mujizat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka salah satu mujizat yang dicatat oleh keempat Injil itu adalah tentang Tuhan Yesus dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang dipecah-pecahkannya setelah diberkatinya, yang mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Sehingga diperkirakan itu ada sekitar 10.000 orang yang dikenyangkan hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan berbicara tentang semua yang dicatat tentang mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, saya akan mengupasnya justru dari Injil Yohanes yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Nah, kenapa saya justru membahas dari Injil Yohanes pasal yang ke-6? Yaitu Injil yang dicatat relatif jauh lebih belakangan dibandingkan Injil yang lain, yaitu Matius, Markus, Lukas. Mungkin secara umum boleh saya sampaikan, sebetulnya Injil yang pertama kali ditulis adalah Injil Markus. Kemudian Matius menulis juga, dan kemudian yang ketiga adalah Injil Lukas. Setelah itu mungkin kira-kira berselang 30 tahun, baru Yohanes, Rasul Yohanes menulis juga Injil yang terakhir, yaitu Injil Yohanes, maka seringkali disebut Injil yang keempat. Nah, berbicara tentang mujizat 5 ketul roti tadi, Injil Yohanes memang memberikan tekanan yang berbeda karena sebetulnya masing-masing penginjil, yaitu Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, ketika menuliskan Injilnya walaupun kadang-kadang mengisahkan hal dan peristiwa yang sama, tetapi mereka menceritakan dari sudut yang berbeda. Misalnya dalam hal ini setiap kali itu ketika Matius menuliskan Injilnya, dia lebih banyak berbicara tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, dan lebih banyak berbicara tentang kerajaan surga. Karena Injil Matius memang menyodorkan dan menuliskan Kristus sebagai raja yang menggenapi janji Allah terhadap Abraham maupun Daud. Markus juga menulis tentang pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi Markus lebih menekankan Injilnya ini untuk orang-orang Romawi. Sehingga lebih banyak menekankan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, sedikit berbicara tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Dan kalau Injil Matius menekankan Yesus sebagai raja, maka Markus lebih menekankan Yesus adalah hamba yang melayani. Sementara Injil Lukas lebih menekankan bahwa Yesus adalah manusia yang melayani, dan khususnya bukan hanya untuk kalangan orang Yahudi, tetapi justru untuk kelompok-kelompok tersisih. Itu sebabnya Injil Lukas banyak berbicara tentang perempuan. Ada perempuan berdosa yang adalah seorang pelacur yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Ada 10 orang sakit kusta, justru yang datang dan mendapatkan iman adalah yang orang Samaria. Injil Lukas sangat menekankan yang dikira jelek justru lebih baik daripada yang menganggap dirinya baik. Itu sebabnya dalam Injil Lukas terjadi banyak pembalikan-pembalikan. Misalnya anak bungsu justru lebih baik daripada anak yang sulung. Pemungut cukai doanya lebih diterima oleh Tuhan daripada orang Farisi, demikian seterusnya. Tetapi Injil Yohanes justru menekankan Tuhan Yesus adalah anak manusia, adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Maka ketika Injil Yohanes menceritakan tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus, Injil Yohanes tidak berhenti sampai pada mujizat itu sendiri, tetapi lebih menekankan makna yang mau ditunjukkan
melalui mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka di dalam pemahaman yang seperti ini ketika kita berbicara tentang mujizat Tuhan Yesus mengenyangkan orang dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan saja, justru saya akan mengupasnya dari Injil Yohanes pasal 6. Mari kita bersama-sama membuka dan membaca Injil Yohanes pasal 6. Saya akan baca mulai ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai dengan 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan dagingku, jikalau engkau tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia daripada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca apa yang tadi disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka sebetulnya kita harus memahami, ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sehari setelah Tuhan Yesus mengenyangkan 5.000 orang dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan tadi. Jadi sebelum Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran bahwa dirinya adalah roti hidup, barang siapa makan dagingnya, barang siapa minum darahnya, sehari sebelumnya dia memakai 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, itu mengenyangkan 5.000 orang. Dari penjelasan Tuhan Yesus, di mana dia merefer dulu nenek moyang Israel, sepanjang perjalanan di padang gurun 40 tahun lamanya, makan mana. Ini sebetulnya mau menekankan satu hal yang sangat penting. Berbicara tentang mujizat, sesuatu hal yang luar biasa sekali. 40 tahun lamanya kecuali pada hari Sabat. Maka mana selalu turun dari surga. Mengenyangkan ratusan ribu, bahkan jutaan umat Israel sepanjang 40 tahun. Mujizat ini bukan semata-mata karena memang kalau kita pikir dari sisi logika, dari pikiran dari sudut situasi waktu itu, bagaimana mungkin bangsa Israel yang mengadakan perjalanan dari tanah Mesir sebagai budak untuk menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, dapat membawa bekal yang begitu banyak, tidak mungkin. Tetapi sebetulnya bukan itu permasalahannya. Karena kalau kita bandingkan dengan bangsa-bangsa lain juga banyak kok bangsa-bangsa yang nomad. Mereka juga bisa hidup bertahan
Kalau sudah kekurangan makan, mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi bangsa Israel sebagai bangsa nomad pada waktu itu, 40 tahun di dalam perjalanan tidak perlu bercocok tanam. Makanan selalu ada. Mana setiap hari turun dari surga, kecuali yang saya katakan pada hari Sabat. Hal ini jelas mau menekankan bahwa sesungguhnya Allah adalah sumber kehidupan. Tetapi tidak bisa dipungkirin selama 40 tahun ketika bangsa Israel itu tinggal mengambil, tinggal nyomot mana yang turun dari langit, itu mana adalah sumber kehidupan jasmani mereka. Tidak bisa dipungkirin. Dan saya setuju jikalau hari ini kita mengatakan di dalam kehidupan setiap hari. Ketika kita berjerih lelah bekerja. Ketika kita pagi bangun lalu mulai bekerja. Sampai petang kemudian kita mulai istirahat. Maka setiap yang kita peroleh, rezeki yang kita dapatkan kita sebagai orang beriman. Tetap mengatakan itu datangnya dari Allah. Sebab tidak bisa dipungkirin. Ada banyak orang yang kerjanya jauh lebih keras daripada kita. Ketika kita masih tidur nyenyak, mereka sudah harus bangun. Dan ketika kita sudah istirahat, mereka masih harus bekerja. Tetapi rezeki yang mereka terima tidak selimpah kita. Maaf, saya bukan mau mengatakan mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi hal ini hanya harus membawa kita mengatakan sungguh sesungguhnya. Apa yang ada pada kita bukan karena kepandaianku. Bukan karena aku lebih hebat. Tetapi itu semua berkat daripada Tuhan. Kita sebagai orang percaya mengakui itu. Harus mengakui bahwa semua itu berkat Tuhan. Dan sebetulnya itulah yang dirasakan oleh orang-orang Israel sepanjang 40 tahun. Mana tidak pernah tidak turun kecuali hari Sabat. Karena memang Tuhan adalah sumber yang memberikan kepada mereka kelimpahan secara jasmani. Tetapi sampai pada zaman Tuhan Yesus. Ketika kemudian Tuhan Yesus melayani. Ketika kemarin Tuhan Yesus dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Dia mengenyangkan hampir sekitar 10.000 orang. Mari kita coba pikirkan jikalau kita pada waktu itu hadir bersama-sama dengan mereka yang menerima roti yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan. Apa pikiran kita? Saya kira pikiran kita akan hampir sama dengan mereka. Wah enak. Kalau terus setiap hari boleh mengikuti dia. Hari ini 5 ketur roti dan 2 ekor ikan dipakai untuk mengenyangkan kita. Besok mungkin lumpia dari Semarang mengenyangkan kita. Besok lagi makanan apa dah? Wah, kalau kita hanya berpikir seperti itu persis seperti orang-orang Israel, maka kita hanya terjebak melalui mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus berhenti sampai pada hal-hal yang jasmani saja. Maaf, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkirin seringkali kita sebagai orang Kristen ketika datang kepada Tuhan, kita datang dan tertarik kepada Tuhan untuk hal-hal yang bersifat jasmani. Betul, hal-hal yang bersifat jasmani kita akui, itu pun Tuhan yang memberkati. Tetapi Injil Yohanes tidak mau berhenti sampai di sini. Yohanes Rasul menjelaskan, Yohanes Rasul mencatat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mempunyai hal yang maknanya jauh lebih dalam. Itu sebabnya keesokan harinya kemudian Tuhan Yesus menyampaikan hal yang tadi kita sudah baca. Akulah roti hidup. Dengan kata lain berarti Tuhan Yesus mau berkata kepada orang-orang yang hari itu sekali lagi berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Berharap sekarang ada makanan lain yang diberikan kepada Tuhan Yesus kepada mereka. Maka Tuhan Yesus berkata, kenapa kamu hanya datang mencari aku untuk roti yang seperti kemarin? Ada sesuatu yang lebih indah yang sebetulnya aku berikan. Maka ketika Tuhan Yesus berkata yang dimakan oleh nenek moyangmu itu bukan roti yang turun dari surga. Betul itu turun dari langit tetapi itu makanan jasmani. Ada makanan yang jauh lebih penting. Yang memberikan hidup yang kekal. Yaitu Kristus sendiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hai saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes ini Tuhan Yesus ditekankan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia di dalam seluruh Injil Yohanes. Dia selalu berkata akulah, akulah, akulah. Dan ini adalah klaim yang pertama. Di mana Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Nanti dia mengatakan, akulah terang dunia. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi dombanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Semua kata-kata yang dibuka dengan akulah, akulah, akulah. Menekankan Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia pada kali pertama mengatakan akulah roti hidup yang turun dari surga. Pemahaman sederhana, penjelasan sederhana berarti Tuhan Yesus mau mengatakan akulah Allah yang turun dari surga menjadi manusia untuk memberikan hidup. Tetapi bukan hidup seperti yang diberikan oleh mana. Mana yang dimakan oleh Musa. Mana yang dimakan oleh orang-orang Israel pada zaman perjanjian lama adalah makanan yang memberikan kekenyangan secara jasmani. Tetapi Kristus, Allah yang menjadi manusia, turun ke dunia menjadi roti yang mengenyangkan rohani manusia. Karena Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, maka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya seolah-olah dia mau menyelesaikan sebelum dia ada muncul agama-agama besar. Ada agama Yahudi, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan agama-agama yang lain. Tetapi dengan klaim Tuhan Yesus seolah-olah dia mau mengatakan selesai sudah perdebatan agama. Ketika Allah yang menjadi manusia, yaitu di dalam Kristus Yesus, memberikan jalan satu-satunya. Memberikan kebenaran satu-satunya. Memberikan hidup satu-satunya. Sebab dia adalah roti yang turun dari surga. Satu kehidupan yang bukan ditunjang oleh roti seperti mana yang dimakan oleh orang-orang Israel pada zaman perjanjian lama. Jemaat yang dikasihi Tuhan seperti yang tadi sudah saya uraikan. Tidak bisa dipungkirin kita jangan sombong. Semua yang kita peroleh dengan kita bekerja semua datang dari Tuhan. Uang yang kita terima setelah kita berjerila kerja itu datang daripada Tuhan. Benar kita pakai untuk membeli makanan. Itu cuma memberikan kepada kita kekenyangan secara jasmani. Dan dengan tegas Tuhan Yesus berkata, mana yang dimakan oleh nenek moyangmu di padang gurun itu hanya menunjang kehidupan biologis. Tetapi hidup biologis adalah yang ada batasnya. Lahir sampai akhirnya mengalami kematian. Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan secara jasmani. Sejak kita lahir sampai hari ini, kita hidup ditunjang oleh pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan seringkali berkata, lihat burung pipit di udara. Tuhan perhatikan. Demikian juga setiap kita Tuhan perhatikan, Tuhan menunjang kehidupan jasmani kita dengan memberikan sinar matahari yang tidak pernah berhenti bersinar. Musim berganti musim. Ada musim panas, ada musim hujan, ada musim menabur, ada musim menuai. Semuanya itu Tuhan berikan sebagai simbol seperti 40 tahun lamanya bangsa Israel menerima mana. Tetapi bangsa Israel yang di dalam perjalanannya setiap hari makan mana, toh akhirnya harus mengalami kematian. Ada makanan yang jauh lebih penting. Ada makanan yang harus dihirup dan ada minuman yang harus dihirup. Dan itu adalah roti hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak makan dagingku, tidak minum darahku, dia tidak memperoleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa makan dagingku, barang siapa minum darahku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Mari kita bersama-sama perhatikan apa sebetulnya sih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan makan dan minum darah.
Untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu perkataan ini begitu keras. Perkataan ini seolah-olah begitu aneh. Sebab sejak zaman Musa firman Tuhan sudah melarang orang Israel memakan darah, memakan daging, bahkan yang mengandung darah. Makan binatang pun harus dengan etika. Misalnya di dalam Imamat ada satu ayat yang berbunyi demikian. Pada waktu engkau janganlah memasak anak kambing bersama-sama dengan susu daripada induknya. Waktu saya pikir-pikir kenapa di dalam kitab Imamat ada pelarangan jangan memasak anak kambing atau anak domba bersama-sama dengan susu daripada induknya. Saya pikir-pikir mungkin ini terkesan sadis ya. Susu daripada induk anak domba itu yang sebetulnya dipakai untuk menghidupi anak domba ini sekarang justru dipakai untuk mematikan anak domba ini. Dilarang oleh Tuhan. Jangan engkau memasak anak domba dengan air susu induknya. Terkesan sadis. Jadi Tuhan pun kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama memberikan kepada kita makan daging domba, membunuh binatang yang mau kita makan pun harus dengan nilai-nilai nurani. Jangan terlalu sadis caranya membunuh. Begitu ya, karena binatang pun juga dipelihara oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus kan berkata, barang siapa tidak makan dagingku, tidak minum darahku. Ini secara lahiriah mungkin sekali dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu sebagai satu ajaran yang sesat. Tetapi sebetulnya puji syukur, bagi kita ini tidak sulit untuk kita mengerti. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-57. Saya baca lagi ayat 54 sampai 57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku mempunyai hidup, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku dan hidup oleh aku. Jadi melalui ayat ini kita sebetulnya bisa memahami yang dimaksud makan daging Kristus. Minum darahnya adalah persekutuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena di dalam ayat selanjutnya tadi Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku dan aku di dalam dia, dia di dalam aku, demikian juga aku diam di dalam kamu. Jadi artinya kita makan daging Kristus, minum darahnya, yaitu kita mau bersekutu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes dan pasal-pasal selanjutnya akan menjadi lebih gampang kita pahami ketika Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Ranting tidak mungkin hidup terlepas daripada pokok anggurnya. Demikian juga ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, artinya di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Cara paling gampang pengertian persekutuan adalah begini, kita percaya bahwa dialah roti yang lebih penting untuk kehidupan kita. Ada dua macam kehidupan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hidup jasmani, hidup di dalam darah dan daging. Ini perlu nasi, ini perlu roti, ini perlu makanan-makanan yang lain. Tetapi untuk hidup rohani hanya ada satu makanan yang benar, yaitu Kristus, roti hidup yang turun dari surga. Untuk makanan jasmani kita boleh pilih makanan yang mana. Kalau di depan saya ada bakmi, ada bihun, ada kue tiaw, pasti saya pilih bihun dan bakmi. Nggak akan pernah pilih kue tiaw. Untuk urusan ini saya kadang-kadang
Dalam tanda kutip istri saya ngomong, coba dong, belum pernah coba makan kue tiaw, bilang enggak suka. Ya pokoknya saya enggak tertarik. Coba dulu baru kan. Udahlah, soal makan kue, enggak makan kue tiaw saya juga enggak apa-apa. Saya maunya bakmi atau bihun. Jadi dalam hal ini 3 macam yang mirip-mirip. Bakmi, bihun, kue tiaw. Enggak makan kue tiaw enggak jadi soal. Tetapi itu makanan jasmani. Enggak makan bihun, enggak makan bakmi, enggak makan kue tiaw, masih ada makanan yang lain. Ada gudeg, ada nasi uduk, macam-macam. Untuk makanan jasmani, ada 1001 macam makanan yang boleh kita pilih. Dan jujur seringkali saya berkata, wow, hidup di Indonesia ini sungguh luar biasa. Sukunya sangat beragam, menjadi satu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Makanannya pun bagi saya lebih variasi dibandingkan makanan-makanan yang lain. Maaf, saya ke Amerika makanannya tiap hari ya itu saja, itu saja, saya terus terang kurang doyan. Ke Australia sama saja. Makanannya ya gitu terus. Tetapi di Indonesia baru masakan khas Jawa Tengah saja udah ratusan macam, bumbunya macam-macam. Chinese food pun bagi saya kalah dibandingkan Indonesian food. Dan katanya loh ya, kalau bicara soal makanan, jangan ngiler, rendang katanya adalah makanan paling top di dunia. Benar atau tidak saya nggak ngerti karena saya kurang suka pedas. Tetapi yang jelas makanan jasmani ada 1001 macam. Setiap bangsa punya menunya masing-masing. Walaupun bentuknya mirip, orang Tionghoa bilang bakmi, orang Itali bilang spaghetti. Terjadi perdebatan, siapa yang nyontek? Kelihatannya sih ya menurut saya, ya orang Italia yang nyontek karena Marco Polo pernah pergi ke Tiongkok. Tetapi bicara soal rohani, bukan seperti makanan jasmani. Hanya ada satu. Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Dialah benar-benar makanan. Benar-benar roti itu. Ditegaskan itu berulang kali di dalam apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dagingku adalah benar-benar makanan. Darahku yang diminum itulah yang memberikan hidup yang kekal. Dengan kata lain tidak ada keselamatan untuk kerohanian kita kecuali di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali Kristus yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup yang kekal. Sebab hanya Kristus satu-satunya yang benar-benar makanan rohani kita. Itu sebabnya bahkan kepada orang-orang Israel, bahkan kepada apa yang dilakukan Musa, Tuhan Yesus tidak sungkan-sungkan, tanpa takut berkata, mana yang dimakan oleh nenek moyangmu? Bukan roti dan bukan makanan yang sesungguhnya yang bisa memberikan hidup yang kekal. Walaupun itu datangnya lewat mujizat. Yang memberikan hidup yang kekal, yaitu Kristus. Sudah barang tentu yang dimaksud adalah ketika ia di dalam kasih dan anugerahnya rela memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Maka bagi saya secara pribadi ketika Tuhan Yesus hari sebelumnya dia memecah-mecahkan roti, memberikan makanan kepada 5.000 orang lebih, sebetulnya sedang merupakan semacam antisipasi, semacam introduksi sesuatu yang nanti akan dilakukan di atas kayu salib. Di mana pada malam hari sebelumnya dia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Inilah darahku yang tertumpah bagi kamu. Tetapi yang jelas, roti hidup yaitu Kristus yang memberikan kepada kita hidup kekal. Kita boleh makan makanan jasmani. Kita boleh pilih mau bihun, mau lumpia, mau apa tadi. Tetapi akhirnya kita suatu saat akan mengalami kematian. Tetapi ketika kita sudah makan daging dan minum darah Kristus, artinya bersekutu di dalam keselamatan yang diberikan oleh Kristus, maka hidup kekal itu menjadi milik kita. Sebab Tuhan berkata,
Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca bagian akhir daripada kitab Alkitab kita, yaitu kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal ke-22, ayat yang kedua saya akan baca, demikian bunyinya. Wahyu pasal 22, ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang, menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi dalam Wahyu pasal 22 ayat 2 digambarkan, dikatakan di kanan kiri jalan ada pohon-pohon yang banyak dengan buah-buahnya yang setiap bulan berbuah sekali, dan bahkan daun-daunnya pun menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini berbicara tentang langit baru dan bumi baru. Memang di dalam langit baru dan bumi baru masih ada penyakit? Jelas tidak. Karena kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya dikatakan di langit baru dan bumi baru, di situ tidak ada air mata. Di situ tidak ada sakit penyakit, di situ tidak ada duka cita dan air mata. Tetapi ketika di sini dikatakan daun-daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa, artinya sebetulnya mau berbicara. Di dalam Kristus Yesus, keselamatan bukan hanya diberikan untuk keturunan Abraham secara etnis, tetapi semua bangsa yang mau menerima, makan daging dan minum darahnya. Artinya apa? Menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dosa-dosanya diampuni dan memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya dikatakan daun-daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka sebetulnya di sini kita melihat dari Wahyu pasal 22 ayat 2 ini, kalau kita meloncat kembali kepada Kejadian, maka kita tahu persis di Taman Eden waktu itu ada pohon kehidupan. Dan di langit baru dan bumi baru ada juga pohon yang buah-buahnya memberikan kehidupan, yang daun-daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa. Siapa pohon kehidupan itu? Yang dalam Injil Yohanes dikatakan dalam pasal 6. Allah yang menjadi manusia. Yang menjadi roti yang sesungguhnya, makanan yang sesungguhnya, makanan satu-satunya bagi kehidupan kerohanian kita. Puji syukur, melalui tema pada pagi hari ini kita diingatkan, di atas kayu salib Kristus memberikan kepada kita makanan yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Satu kasih yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkirin khususnya pada waktu pemerintah, khususnya kota Jakarta ini juga sekali lagi diberlakukan PPKM secara ketat. Kadang-kadang kita mengalami ketakutan, kadang-kadang kita mengalami kekhawatiran. Tetapi mari kita ingat satu hal, bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah sesuatu yang pasti. Berbicara tentang keselamatan dalam Kristus, percikan darah Kristus, saya mau mencoba menyimpulkan dengan satu gambaran yang berbeda di dalam perjanjian lama. Pada malam Paskah orang Israel, waktu itu orang Israel disuruh memotong domba, lalu darahnya dioleskan di ambang pintu. Maka setiap rumah yang ambang pintunya ada olesan darah, maka dilewati oleh malaikat pencabut nyawa waktu itu. Ambang pintu yang rumahnya tidak berdarah, rumah yang ambang pintunya tidak berdarah, anak sulungnya mati. Kalau kita mau mencoba mengaplikasikan dalam konteks sekarang ini, benar, tidak ada kepastian siapakah yang nanti akan jatuh sebagai korban di dalam pandemi. Tidak ada jaminan. Orang Kristen pun juga bisa kena COVID. Orang non-Kristen juga bisa kena COVID. Ada orang non-Kristen kena COVID sembuh. Ada orang Kristen kena COVID, meninggal dunia.
dalam hal ini tidak ada jaminan. Siapa yang akan lepas daripada COVID-19? Kalau zaman PL, rumah yang ambang pintunya diolesin darah, ada jaminan semuanya selamat. Tetapi pandemi COVID tidak ada jaminan. Tetapi ada satu jaminan. Setiap kita yang sudah makan daging Kristus, minum darahnya, artinya menerima Kristus sebagai juru selamat, menerima percikan darahnya, ada jaminan dibangkitkan pada akhir zaman. Jaminan yang jauh lebih indah daripada jaminan yang dapat diberikan oleh perjanjian lama melalui peristiwa Paskah pada waktu itu. Mari, sebelum kita bersama-sama menerima roti dan cawan Tuhan, kita sekali lagi masuk di dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini dan siang hari ini ya Tuhan, ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami mencoba menyelidiki, merenungkan lebih dalam apa yang dicatat oleh Injil Yohanes, sehari setelah Tuhan Yesus mengenyangkan 5.000 orang dengan 5 ketur roti, kami melihat sesuatu yang sangat jelas. Kami boleh memilih banyak makanan-makanan sesuai dengan selera kami. Tetapi untuk hidup yang kekal, hanya ada satu makanan, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, ini kami semua. Kuatkanlah iman kami Tuhan, khususnya dalam situasi seperti ini. Bahwa persekutuan di dalam Kristus Yesus adalah satu persekutuan yang tidak pernah terlepas oleh apapun. Ada satu janji yang pasti. Setiap orang yang sudah menerima percikan darah yang tertumpah di atas kayu salib akan dibangkitkan pada akhir zaman. Akan masuk di dalam kemuliaan surgawi ketika langit baru dan bumi baru diturunkan. Tuhan, terima kasih. Makanan yang sesungguhnya, makanan rohani itu sudah kami terima oleh karena anugerah-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima roti dan cawan Tuhan sebagai peringatan cinta kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami. Biarlah melalui apa yang kami terima, sekali lagi kami diingatkan, Engkau adalah gembala kami. Mengenal kami satu persatu, mendengar suara kami, mengenali suara kami, sehingga semua doa-doa yang kami panjatkan tidak ada satupun yang tidak Kau dengar. Dan bahkan Engkau menjawab doa-doa kami melampaui yang kami duga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita akan bersama-sama menerima roti dan cawan Tuhan. Dan kita tahu persis sebetulnya yang dimaksud oleh Injil Yohanes pasal 6 tadi, makan daging, minum darah, bukan pengajaran tentang kanibalisme, bukan hurufiah, tetapi berbicara tentang persekutuan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Persekutuan terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan. Mari setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Pada hari itu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan dan kemudian dipakukan di atas kayu salib, Dia mengambil roti, memberkatinya, seraya berkata dan memecah-mecahkannya, inilah tubuhku yang dipecahkannya karena kamu. Terimalah, makanlah. Setelah itu Ia mengambil cawan, memberkatinya dan juga berkata, inilah darahku yang tertumpah sebagai meterai daripada perjanjian baru. Terimalah sebagai peringatan akan aku. Benar jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tidak ada makanan yang lain kecuali keselamatan di dalam Kristus Yesus untuk kehidupan rohani dan kehidupan kekal kita. Sungguh kasih yang begitu besar. Allah rela mengutus anaknya lahir sebagai manusia untuk memberikan kepada kita keselamatan dalam Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama yang ada di rumah dengan memegang roti yang ada di tangan kita masing-masing dan silakan bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan menerima roti. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Di tangan kami bahkan sudah kami angkat tinggi-tinggi roti sebagai lambang roti yang turun dari surga, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang rela memberikan dirinya mati di atas kayu salib sebagai korban menghapus dosa kami semua, sehingga di dalam Kristus Yesus kami boleh mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan, tidak ada nama lain, tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain, tidak ada hidup yang lain kecuali di dalam Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya makanan rohani kami yang sesungguhnya. Tuhan terima kasih. Saat ini kami mau menerima roti untuk mengingat kembali apa yang sudah Engkau perbuat atas setiap kami di atas kayu salib. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari sebelum kita menerima, kita menyanyikan lagu Di Bukit Golgota. Sambil memegang roti di tangan kita, mari kita menyanyikan lagu ini, bahwa sesungguhnya waktu itu kasih anugerah Tuhan berikan atas kita. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar dan Renungkanlah, imanilah, di sana akuilah bahwa sesungguhnya karena kita semua Kristus dipakukan di atas kayu salib. Kau datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Sungguh besar kasih Allah atas setiap kita, Dan ku sehingga memberikan anaknya yang tunggal untuk setiap kita. Mari dengan iman, mari dengan kesungguhan, bahkan sekali lagi mengakui dosa kita, kita menerima roti ini. Mari kita terima bersama-sama roti. Mari kita persiapkan anggur yang di tangan kita. Kita menyanyikan bait yang kedua. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan. Sana dia dihujat, juga disiksakan, yang membawa selamat dunia. Dengan lembut kita menyanyikan lagu ini. Ku datang pada salib itu, ku
cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya, sana ku dapatkan mahkota. Mari jemaat sambil mengakui kuasa darah Kristus yang mengampuni dosa kita, yang sekaligus menjadi meterai perjanjian baru, kita menerima anggur dan kita minumnya. Bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, mari kita mengakui iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau ajaib, sungguh ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu. Hajat Tuhan, hajat Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Hajat Tuhan, hajat Tuhan, hajat Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Hajat Tuhan, hajat Tuhan, hajat Tuhan. Mari kita bersama-sama sekali lagi masuk di dalam doa. Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu mengucap syukur. Lewat percikan darah-Mu yang kami terima, kami mendapatkan satu kepastian. Ketika suatu saat kami mengalami kematian, tidak berhenti sampai di sana. Ketika Engkau datang kembali yang kedua kali sebagai Raja, sebagai Hakim, yang sudah mengalahkan kuasa maut, maka justru waktu itu kami semua
akan masuk di dalam persekutuan bersama-sama Engkau melalui kebangkitan. Terima kasih Tuhan untuk jaminan hidup kekal yang hanya ada pada Engkau. Kami mengucap syukur, kami menjadi bagian orang yang sudah menerima roti hidup yang sesungguhnya. Namun Tuhan, kami akui di dalam kehidupan kami yang sekarang ini, kami masih harus setiap hari juga bekerja untuk mendapatkan makanan-makanan jasmani kami. Dan kami juga percaya apa yang kami peroleh melalui pekerjaan kami, makanan-makanan jasmani ini, itu pun juga berkat daripadamu. Namun Tuhan, khususnya mulai hari kemarin sekali lagi gerak kegiatan kami sangat dibatasi. Kami percaya kebijakan daripada pemerintah ini sebuah kebijakan yang tepat. Supaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Tuhan, semua yang dilakukan oleh pemerintah, vaksinasi, PPKM, itu bagian usaha manusia untuk mencoba memutus rantai pandemi. Tetapi sekarang ini ya Tuhan, kami mau berdoa. Karena sesungguhnya hanya Engkau Tuhan yang sanggup menghentikannya. Tuhan, kami tahu persis apa yang sekarang sedang terjadi, apa yang kami alami, tidak ada satupun yang terlepas daripada kehendak-Mu. Kami tetap mau dengan iman meyakini bahwa segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami dan bahkan memuliakan Engkau. Walaupun sekarang ini kami belum sanggup melihatnya Tuhan. Namun kami mau percaya saat ini tangan-Mu sedang merindah. Sesuatu hal yang indah. Suatu saat nanti kami akan melihat pelangi kasih-Mu. Tuhan, itu sebabnya pada saat-saat seperti ini sekali lagi kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Ini kami semua ya Tuhan. Domba-domba-Mu. Engkau gembala kami yang agung. Satu persatu ketika kami ini sedang berdoa ya Tuhan. Sesungguhnya di dalam hati para jemaat-Mu di rumah masing-masing juga ada yang diucapkannya. Tidak hanya sebatas mengikuti apa yang hamba-Mu sampaikan sekarang ini. Bahkan sekarang ini ya Tuhan, hamba-Mu di tengah-tengah doa ini, doa syafaat ini, mau berhenti sejenak. Memberikan kesempatan kepada setiap jemaat di rumah masing-masing untuk berdoa langsung kepada-Mu Tuhan. Bukalah telinga-Mu ya Tuhan untuk doa setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, katakanlah apa yang engkau mau katakan kepada Tuhan. Sampaikan pergumulan. Itu mungkin sakit penyakit, kesedihanmu, ketakutanmu, apapun itu. Katakan sekarang. Tuhan kita, Gembala yang agung, mendengar suara-Mu. Tuhan, Engkau sudah mendengar semua yang didoakan oleh jemaat-Mu. Hamba-Mu membawa semua doa ini sekali lagi ke hadirat-Mu. Imam agung kami yang sudah melintasi segala langit. Yang juga mengalami semua pergumulan-pergumulan yang sama dengan kami tetapi tidak jatuh dalam dosa. Kepadamu Tuhan, Allah yang mengasihi kami, yang mengutus anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, roti hidup kami, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami.
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Teduhkanlah hatimu, jemaat yang kekasih, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di dalam ibadah minggu yang akan datang.